Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas kehadirannya. Saya masuk ruangan yang sangat enak karena saya jarang jadi gubernur di ruangan yang mewah, enak. Biasanya tiap hari saya panas-panasan, hujan-hujanan. Ya, terima kasih. Dan saya dapat gratis, ini kan tidak pakai dana APBD, aman. Ketua DPP, ini istilahnya Apindo itu provinsi DPP. Oh, Ketua DPP Apindo Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Cekatan, lincah, turun naik, luar biasa, ambisius. Yang paling hebat itu suaminya menurut saya. Kok bisa ya sabar menghadapi istri segesit ini? Tepuk tangan ya. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, kemudian juga hadir ini dari Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai. Saya ucapkan terima kasih. Perempuan sekarang ini musimnya perempuan, rupanya yang paling dipercaya perempuan. Memang laki-laki kurang bisa dipercaya. Kemudian Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, Kepala Badan Pendapatan Daerah seluruh Provinsi Jawa Barat dari perwakilan kabupaten kotanya, para akademisi, para owner, para presiden direktur, general manager perusahaan yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat. Ada dua peristiwa saya cerita hari ini. Peristiwa pertama adalah saya bertemu dengan perusahaan air mineral. Saya ini termasuk pelanggan tetap sejak dulu perusahaan air mineral itu. Saya tidak bermaksud mencari salah atau mencari apapun. Maksud saya adalah seluruh perusahaan harus berjalan dengan baik, tapi negara harus hadir. Di mana negara tidak hadir? Negara tidak hadirnya adalah ada perusahaan yang setiap hari mengangkut air mineral di seluruh Provinsi Jawa Barat, termasuk salah satunya di Subang. Tetapi warga di sekitarnya tidak punya akses air. Saya tidak akan menyalahkan perusahaan karena perusahaan sudah bayar pajak. Yang saya salahkan adalah negara. Kenapa Anda tidak hadir? Apa yang mesti dilakukan negara terhadap hal ini? Duit pajak perusahaan air mineral itu sebagian besar harus untuk 3 hal. Pertama adalah membangun infrastruktur air bersih dan pertanian di seluruh areal perusahaan. Yang kedua, mereboisasi hutan sebagai sumber dari air. Yang ketiga, membangun infrastruktur jalan yang memadai. Kalau sudah seperti ini, maka apa yang akan dirasakan oleh warga? Warga akan berkata bahwa dengan adanya perusahaan air minum ini, saya setiap hari menikmati air minum gratis dari negara. Dengan adanya perusahaan air minum ini, sumber air semakin banyak. Dengan adanya perusahaan air minum ini, jalan yang dilewati semakin baik. Negara hadir. Kenapa selama ini, apa sih yang dilakukan oleh negara dan para pejabat termasuk saya barangkali? Duit pajak dari perusahaan itu tidak kembali secara utuh pada warga. Kenapa? Dibahas di DPR, macam-macam keinginannya. Ingin perjalanan dinas, ingin studi banding, ingin itu, ingin ini. Pemda provinsi juga begitu, ingin bikin acara di hotel, pidato-pidato sebentar, balik honor, studi banding, dalam negeri, luar negeri. Ingin biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah cepat keluar, pertanggungjawabannya rendah, tapi tidak punya impact bagi lingkungan. Apa yang terjadi? Infrastruktur hancur, listrik tidak tersambung, air tidak mengalir. Rakyat berkata apa? Apakah marah sama pemerintah? Tidak, karena pas pemilu udah bagi amplop. Marahnya sama siapa? Sama perusahaan. Mobil nabrak dikit ribut. Terus apalagi ngasih proposal buat Agustusan tidak dikasih, di demo perusahaannya. Menurut saya tidak layak lagi siapapun mengajukan proposal ke perusahaan. Kenapa? Perusahaan sudah bayar pajak. Jadi kalau ada desa bikin proposal, menurut saya tidak layak. Kenapa? Dana desanya berarti tidak berfungsi dengan baik.
bantuan keuangan desanya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Sudah ada alokasinya kok. Negara sudah bayar, mereka sudah bayar pajak, sehingga berulang-ulang saya ngomong, kalau industri ingin maju, satu hal, perusahaan sudah bayar pajak, jangan dipajakin lagi. Aqua itu, saya sebut merek deh, katanya setiap tahun 1 miliar ngasih bantuan ke Pemprov Jabar melalui vendor untuk bangun jalan. Mulai besok Anda nggak boleh lagi. Kenapa? Duit Provinsi Jawa Barat untuk bangun jalan cukup, nggak usah disumbang lagi oleh perusahaan. Kenapa? Harga diri itu. Apa tidak malu pemerintah? Jalan yang menjadi kewajiban dirinya dibantu oleh perusahaan, sedang perusahaan udah bayar pajak. Di mana harga diri kita? Artinya sekolah kita yang tinggi-tinggi ini, yang sampai gelarnya tinggi, ngatur duit saja tidak bisa, kalah sama ibu saya, Ibu Karsiti, bisa ngatur duit di rumah, mesti nggak sekolah. Ini kan betul. Saya yang kedua, saya bertemu lagi dengan BYD, dia curhat, bahan tambangnya udah habis, pembangunannya hampir nggak jalan. Saya kasih solusi. Anda ngambil kuari dari mana? Dari perusahaan ini. Oke. Berapa harganya? Sekian. Mana kontraktor penyelenggaranya? Ini. Udah saya kasih mudah. Bagaimana? Besok kumpul dengan saya jam 1, bikin MOU. Anda mobil dari sini ngakusin, Pak, akses tolnya bisa dibukain. Saya telepon di Rut Jasa Marga, Pak, walaupun akses tolnya belum dibuka, udah kita kasih jalan, nanti tinggal hitung berapa ritasenya, hitung oleh tol harus berapa bayar, oke, masuk. Tidak ada masalah. Tapi ingat, saya bilang, Anda beli berapa? 600.000 meter kubik. Oke, saya hanya minta satu saja, Anda bayar pajak lebih dulu. Untuk apa? Saya ngomong pada warga, nih mobil gede boleh lewat, dia udah bayar pajak. Nanti habis mobil gede selesai, ini duit pajak, aku bangunin jalan. Nah, untuk itu negara hadir untuk apa? Negara hadir itu untuk mengatur kedua-duanya. Investasi harus berjalan, SDM unggul harus lahir sebagai kelas menengah baru di industri. Kemudian apa lagi? Negara memberikan perlindungan pada rakyat. Bagaimana agar orang tidak ribut terus diupah? Negara hadir di mana? Pendidikan gratis sampai SMA, hadir negara. Apalagi bangun transportasi publik yang mengkonektivitaskan antara rumah-rumah warga dengan sekolahnya, dengan industrinya, sehingga orang naik mobil-mobil itu dengan murah. Bagaimana caranya bikin angkot murah? Saya kasih solusi lagi. Saya mau tawarin nanti di Desember. Bagaimana? Sudah supir angkot itu kan ikut pada juragan, pada bos. Sopir truk itu kan ikut pada bos. Yang menikmati kan bosnya. Bos itu kan hidup dari sopir, disetorin. Caranya bagaimana? Udah, kita siapin truk-truk yang kecil pengangkut bahan tambang. Kemudian mereka tuh siapa? Mereka yang hari ini menjadi sopir truk di bos itu, kita rubah mereka jadi pemilik mobil. Bagaimana caranya? Saya kerjasama dengan bank milik pemerintah provinsi udah mau. Udah, para sopir ini kita kasih mobil-mobil tanpa DP, kasih mobil nyopirin angkut barang. Lahir apa? Jalan awet, orang punya kemampuan ekonomi, akan lahir kelas menengah baru, asalnya kuli jadi tuan. Saya kan kasih solusi. Angkot bagaimana? Mobil listrik, udah kita ciptain. Dah, mobil listrik mana? Nanti ada perusahaan mobil listrik yang udah ngomong ke saya, Pak Deddy bisa nggak? Udah dah, nanti tanpa DP. Oke, tanpa DP. Sopir-sopir yang mengangkut pelajar, yang mengangkut karyawan itu, nanti mobilnya dibikin bagus-bagus. Jangan yang sekarang karyawan pabrik mobil nangis 70 tahun diganti. Nggak bisa. Mereka suruh pegang itu mobil, dia nyetorin sebulan sekali, dia nganterin karyawan, dia nganterin anak sekolah. Nggak usah kejar-kejaran, nggak usah kebutuhan. Walaupun nanti akan ada mental baru. Ini mental. Bagaimana mentalnya? Mobilnya pasti disuruh sama orang lagi disetorin. Nanti pegang mobil ini disuruh lagi. Saya tahu satu angkot itu 4 supir. Kan ini mindset. Yang berikutnya apa lagi? Negara hadir lagi. Di mana? Infrastruktur. Listriknya harus mengalir, akses gasnya harus mengalir, kemudian juga jalan-jalannya harus berkualitas. Untuk apa? Melahirkan iklim investasi yang memadai, sehingga ketika kawasan industri ketemu sama saya, problemnya apa? PLN, dirutnya saya telepon ya, kita sambung. Problemnya apa? Gas. Aku ngomong sama dirutnya, dengan Anda nggak usah bayar.
Kenapa? Saya tugasnya mengatur regulasi. Tugas gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Maka saya harus punya akses di pemerintah pusat. Untuk apa? Mengkomunikasikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengkomunikasikan, satu lembaga dengan lembaga lain tidak akan nyambung. Susah. Ini kan cara. Kan birokrasi ini seringkali membelit, mempersulit seluruh regulasi. Padahal birokrasi itu dibuat sesungguhnya untuk membuat kemudahan dengan mitigasi problem. Makanya UKL, UPL itu kan mitigasi, bukan administrasi. Makanya otaknya harus dipakai. Perusahaannya apa? Resiko lingkungannya tinggi enggak? Kalau resiko lingkungannya rendah, ya nggak usah pusing-pusing UKL, UPL. Orang bikin pabrik, apa pabriknya ngejahit baju, pasang kancing, nggak usah UKL UPL sama pabrik kimia, 3 jam harus selesai. Kan udah tahu, buang ini ke sini, buang ini ke sini. Jangan disamain, ngantri daftarnya harusnya dibikin kualifikasi. Ini perusahaan beresiko tinggi, ini beresiko menengah, ini beresiko sedang. Itu pabrik kimia UKL UPL-nya jangan sama lah aja dengan pabrik yang bikin kancing. Kan ini harus mindsetnya dirubah. Untuk itu untuk apa? Makanya gubernurnya sering aktif ke sini, teleponin menteri, teleponin dirjen. Banyak kok ada perusahaan yang hampir 2 jam waktunya. Waktu itu kalau tanda tangan dirjennya tidak keluar, perusahaan asingnya mau keluar sebagai pemegang ordernya, pemberi ordernya mau balik. Saya bilang tunggu 2 jam, selesai bisa. Caranya bagaimana? Caranya gubernurnya mudah dihubungi, jangan protokoler. Dan gubernur jangan punya istri, udah. Loh, ini saya ngomong gubernurnya jangan punya istri penting loh. Kenapa? Pemimpin itu tidak boleh ada yang mengatur dirinya dan tidak boleh ada yang mempengaruhi psikologinya sehingga membuat kegundahan bagi dirinya. Itu pemimpin. Orang kalau tahu sejarah politik dan kebudayaan, silahkan baca tentang dinasti di Cina, dinasti di Tiongkok zaman dulu. Raja itu tidurnya sendiri segini, enggak kasihan. Kenapa? Karena mimpi-mimpinya, ide-idenya tidak boleh dipengaruhi oleh yang di sampingnya. Dia netral, dia independen, dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun kecuali gagasan yang ada dalam pikirannya. Ini penting dalam kepemimpinan. Anda silahkan dicek, kaisar itu tidurnya sendiri. Anda mau pergi ke Korea, tentang sejarah Korea, sendiri. Cuman bedanya kalau mau nemuin istri, mau istri yang mana? Ini saya cerita tentang kaisar Cina. Itu tinggal dilihat. Oh, ini dia merem dulu, saya malam ini di sini. Tapi tidurnya itu tidak mempengaruhi perjalanan malamnya. Kenapa? Dia balik lagi ke tempat tidurnya. Itu kasar. Kenapa? Free dia harus bebas, dia harus merdeka, harus terarah. Maka kata orang Sunda, pemimpin itu, ratu itu gurat batu. Karena gurat batu keras kepala, tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah berubah. Itu ratu-ratu dengan politisi beda. Ya kalau politisi berubah dalam setiap waktu, tergantung kepentingan dan arah angin. Saya ini politisi satu sisi, tapi di sini saya ini gurat batu. Saya kalau mau ngomong sebagai politisi, saya ini aneh. Kenapa? Saya ngambil sikap terhadap sebuah hal yang sikap itu ditakuti oleh banyak orang. Nyalon gubernur ngambil isu Sunda Wiwitan, kebudayaan. Mana ada yang berani di Jawa Barat? Tapi saya punya keyakinan bahwa gagasan ini akan menjadi gagasan besar bagi sebuah kemajuan. Itulah pemimpin, itulah raja, itulah ratu. Kalau politisi enggak, tergantung netizen kesini. Kalau saya enggak, ditentang sama netizen silahkan. Tapi gagasan saya akan saya yakinkan bahwa besok gagasan yang benar. Itu pemimpin. Dan besok baru, oh nya benernya, orang makareknya, oh maksudnya kadinya. Pemimpin itu harus merubah mindset publik, bukan pemimpin diatur oleh mindset publik. Beda. Nah, untuk itu negara hadir di situ. Di mana lagi negara hadir? Jaminan kesehatan warga. Kenapa? Untuk menjamin agar warga itu stabil, tetap di rumahnya, tidak marah. Jaminan lagi, pajak harus diatur distribusinya. Saya sudah minta kepala Bapeda, coba keluarin data desa-desa yang dekat pabrik.
Kenapa? 2026 akan menjadi prioritas kerja gubernur. Kenapa? Gak mau saya di pabrik itu bayar pajak setiap tahun triliunan, ratusan miliar, tapi desa tempat pabrik itu tidak ada air bersih, rakyatnya miskin, tidak sekolah, rumahnya kumuh. Pertanyaannya, duit pajaknya kemana? Kan harus balik ke siapa? Ke tempat dia berada. Makanya saya nggak setuju. Cuman para pengusaha juga, perusahaan juga begitu kelakuannya. Giliran susah ke gubernur, giliran ada yang demo saya yang harus ngadepin. Pencemaran lingkungan kita harus jagain, infrastruktur saya harus bangunin. Giliran pajak, bayar pajaknya di tempat lain. Kan nggak bener juga, Pak. Bapak punya perusahaan besar di Jawa Barat, buang limbahnya di sini, pencemaran udaranya di sini, pencemaran airnya di sini, ngambil air bawah tanahnya di sini, tiap hari lewatin infrastruktur di sini. Tapi kantor pusatnya di tempat lain, bayar pajaknya di kantor pusat, bagi hasil pajaknya di kantor pusat. Enak yang punya kantor pusat, tidak kebagian apa-apa, tidur aja duitnya triliunan. Kami ini babak belur. Terus kami harus ngebangun dari mana? Saya harus ngebangun dari mana, saya tanya. Kan kami harus bangun infrastruktur jalannya, kami harus basah jaringan listriknya, kami harus jagain warga untuk jagain industri agar tenang. Kami mau dapat duit dari mana kalau yang menikmati duit dari perusahaan itu adalah di tempat lain? Makna bahwa industrialisasi ditambah lagi yang kerjanya bukan orang situ juga, dari tempat lain juga. Terus adanya industri buat apa? Tidak melahirkan pertumbuhan, merusak infrastruktur, membuat pencemaran. Ya lebih baik udahlah jadi pertanian aja, tinggal di gunung hidup tenang, daripada jadi kawasan industri. Lurah-lurah juga kayaknya sebentar waktu pembebasan tanah. Nah, ini kan harus dibenerin juga. Artinya para pengusaha harus mengkonsolidasi juga. Oke, rakyat aku jagain, aku belain perusahaan. Oke, industri infrastruktur saya bangun. Saya berkomitmen menjadi gubernur ini dengan baik, melayani industrialisasi dengan baik. Saya bersedia mewakafkan diri dengan baik. Tapi pengusaha juga harus menghargai. Pada siapa? Pada tokoh-tokoh lokal yang ada di situ. Kadang-kadang kalau sudah mainannya di tempat lain, sudah punya backingan sana sini, kita ini nggak dianggap. Mereka ini datang kapan? Pada waktu peresmian. Mereka itu datang kapan? Pada waktu gunting pita. Ada problem kita yang ngadepin, tapi pada tipu digini-gini sama mereka, bukan sama kita. Kadang-kadang kan itu problem industri. Kan saya ini orang yang ingin meluruskan semuanya. Rakyat harus benerin, aparat desa harus benerin, kecamatan harus benerin, bupati gubernur harus bener, tapi perusahaan juga harus bener. Contoh, ini Pemprov udah bener nih, nyari kerja kita terbuka dong, nyari gawe, nggak usah ngantri-ngantri, nggak usah lagi orang bawa map demo-demo di pabrik. Saya tadi telepon pabrik yang ngadu pada saya, ada kelompok orang lah mengatasnamakan lembaga ngancam. Saya bilang besok saya datengin, saya begitu. Tapi perusahaan juga benerin dong manajemen HRD dan lingkungannya, jangan ikut calon tenaga kerja. Dan terbuka sama kita ketika dibuka nyari gawe, ikut dong daftar. Artinya Anda semua meminta birokrat bersih, bebas KKN, tapi di perusahaan juga manajemen personalia yang menerima karyawan dan menerima duit, saya minta dipecat dari perusahaannya. Tegas ya Pak. Jangan minta pemerintah harus bersih, oke, kita bersih. Jangan minta pemerintah harus bebas dari KKN, siap. Tapi ingat, di perusahaan juga tidak boleh ada KKN. Anda juga harus terbuka, lowongan kerjanya sekian, rekrutmen tanpa biaya, dan umumin. Kalau manajer HRD tahu kerjasama dengan lingkungan masyarakatnya, terima duit, saya pecat. Kenapa? Wibawa Pak. Dan ini terjadi di mana-mana, saya tahu kok. Nah, artinya negeri ini akan baik kalau semua orang baik Pak. Tapi negeri ini akan buruk kalau semua orang buruk. Tapi kalau semua orang buruk menjadi baik. Saya kan tidak tahu. Satu orang makan pete bau, satu keluarga makan pete nggak bau. Saya jadi gubernur tidak peduli, nyaman.
Tidak akan lagi paduli lah rek mobil truk tibalit, rek jalan butut, nu penting mah aing bisa pelesir ke luar negeri. Ada masalah. Terus saya dapat tunjangan, bahkan kalau mau dimanfaatin biaya operasional saya cukup untuk saya jalan-jalan ke luar negeri, nggak usah dibagiin ke warga. Tapi karena sayanya mungkin tiap hari mikirnya itu, ya sayanya jadi nggak enak. Kenapa? Karena saya nggak mau lingkungan seperti itu, kan begitu, Pak. Nah, untuk itu ya saya mau tegas pada siapapun. Saya banyak juga manajer HRD yang suka ngutipin duit personalia yang kerjasama sama lingkungan, 5 juta, 10 juta, tahu saya. Nah, sehingga penegakannya susah. Nah, untuk itu mari kita bersama membangun investasi yang kenapa? Saya tahu investasi itu standarnya adalah bebas KKN. Saya tahu negara-negara yang selama berdirinya industri itu nggak pernah ngasih uang apapun, saya tahu, saya paham. Tahu mereka yang penting ketentuan pemerintah sekian saya bayar, ketentuan pemerintah sekian saya bayar, nggak usah tawar-tawar. Ada negara seperti itu. Saya sebutin Jepang. Ini kan penting. Nah, untuk itu kita udahlah Bu Afindo semua, udah Pemprov Jabar hari ini akan hidup di tengah-tengah warga, hidup di tengah-tengah investasi. Kita bantu investasi. Kita juga lagi mikirin gimana cara membuka tanah, kemudian tanah itu dikerjasamakan dengan Pemprov, kemudian menjadi kawasan industri yang murah. Saya lagi mikir itu. Setelah itu kita bangun fasilitas listriknya, fasilitas air bersihnya. Ketika industri masuk di situ sudah ada, nggak usah lagi bikin Indonesia ini kan kasihan Pak. Kalau ada pembangun kawasan itu, kawasannya harus mikir ngakses listrik, kawasan mikir ngakses air bersih, kawasan mikir ngakses gas. Harusnya kan itu negara yang langsung nyampe. Tapi sudahlah, terlepas dari itu semua, investasi tetap hadir. Kenapa investasi penting? Mau kerja di mana rakyat kalau nggak ada investasi? Mau kerja di Pemda? Nggak cukup. Harus ada kerjaan, multiplayer, efeknya tumbuh. Nah, untuk itu saya berharap mudah-mudahan spirit ini menjadi spirit Jawa Barat. Dan saya berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi yang terbaik layanan investasinya dan diminati investasi yang paling tinggi di Indonesia, dan itu terjadi. Saya ini hidup ngalamin jadi tukang nyangkul, ngalamin jadi tukang ngangon domba, ngalamin tukang kayu bakar, ngalamin jadi tukang nyari jamur di hutan, ngalamin jadi pedagang rokok, ngalamin jadi pedagang es, ngalamin jadi tukang ojek, ngalamin jadi aktivis serikat pekerja seluruh Indonesia tidur di kantor, ngalamin jadi karyawan kontrak perusahaan. Saya ngalamin semua. Saya boleh cerita nih, ada Pak Liaman dulu. Saya tuh nggak tahu, saya tuh punya intuisi yang sering orang mungkin ke saya agak di Pemda saja. Saya tuh waktu beberapa bulan yang lalu ngomong, saya bilang dana pemerintah di Desember akhir harus nol. Tapi ada yang nyampein ke saya, salah satu pejabat, nggak bisa Pak, harus ada tersisa. Ternyata Pemprov Jabar itu kebiasaannya silpanya 1,7 triliun per tahun. Dia bilang nggak bisa, nanti harus nol. Kenapa? Keseimbangan. Oke, kalau nggak nol ya minimal maksimal 20 lah sisanya. Hari ini baru terasa bahwa ini penting, gitu loh. Bahwa ini loh logika publiknya. Kenapa? Anda nyimpen uang di bank jadi silpa, padahal itu uang pajak yang harus balik. Dan baliknya itu tidak boleh juga hanya sekedar balik diserap, harus belanja modal. Belanja modal pun apa yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan publik itu. Makanya saya tiap hari nanya, hari ini berapa, besok ada berapa. Mulai besok itu alur kas itu akan diumumkan lewat media sosial. Hari ini masuk berapa, keluar berapa, bayarnya buat apa aja. Saya pengen transparan kok, semua orang harus tahu. Dan semua kelembagaan harus melakukan itu kalau ingin maju. Jadi Indonesia ini nih, Jawa Barat, kita ini hal-hal yang sederhana dibikin jadi rumit. Ini sederhana. Kalau saya udah kayak gini pemerintah, saya jarang rapat kok. Kalau kata Ibu Ketua tadi, sibuk? Enggak, saya mau menyibukkan diri dan pura-pura sibuk. Gubernur sibuknya apa? Enggak ada. So, gubernur sibuknya apa? Saya emang nggak bikin pertanggungjawaban. Tukang ngetik ada, ya kan? Yang rapat anggaran kepala Bapeda, yang bagian pendapatan kepala Bapenda. Gubernur sibuk naon? Pura-pura sibuk,
asa pang sibuk gawe. Makanya saya kata orang sibuk, enggak, saya pagi masih bisa berolahraga, saya masih bisa naik sepeda, saya masih bisa ngontrol sawah, HP saya masih nanya kene nyemprot tuh kayak gimana. Saya enggak, kenapa? Semua sudah dikerjakan oleh staf. Tugas gubernur mah satu, mikir. Karena judulnya juga kepala, ada kepala apa pakai hulu. Gitu loh, gubernur kepala daerah, berarti saya menggunakan kehidupan ini memimpin dengan kepala. Karena saya dengan kepala, maka kepala saya harus lebih daripada seluruh pegawai saya. Jangan jadi gubernur lebih bodoh dari pegawainya, ripuh atau iro. Makanya saya selalu ngomong kalau sama staf, Anda pemain, saya pelatih. Nah, pemimpin itu pinternya dari mana? Bukan dari baca buku sebanyak, bukan. Pemimpin itu seluruhnya itu berasal dari pengalaman hidup. Bapak jadi manajer perusahaan yang handal bukan karena sekolah, tapi karena pengalaman di perusahaan. Ngerti dari awal, ini dari ini ngerti bahasa Sunda yang cocokkan karena pengalaman. Untuk itu kata orang Sunda, pemimpin teh harus legok tapak genteng kadek. Apa artinya? Dia memiliki pengalaman yang cukup dalam kepemimpinannya. Makanya itu perlunya tahapan hidup. Makanya saya ngerti urusan DPRD kabupatennya. Oh, mantan anggota DPRD, wakil ketua komisi DPRD, kemudian jadi wakil bupati pernah, jadi bupati pernah, begitu. Kemudian jadi apa lagi? Sekarang jadi anggota DPR RI pernah, kerja di pabrik pernah, tukang tani pernah, ngurus ikan pernah, ngurus hutan pernah, jadi gubernur sekarang, jadi duda pernah, dan sedang. Jadi saya akan bisa merasakan derita duda dan janda karena saya pelakunya. Itu loh Pak Ahmad, begitu Pak. Nah, karena itu, tetapi namanya kepala itu satu kuncinya Pak, agar tidak ngantuk jangan terlalu banyak makan. Karena kepala nggak boleh terlalu banyak makan. Nah, untuk saya nggak boleh terlalu banyak makan, saya makan sehari sekali. Nggak boleh, kenapa? Agar mata saya tidak ngantuk. Kenapa? Saya ini kepala. Kenapa? Karena problematika perut itu nanti di kepala. Kenapa? Perut yang terlalu penuh, kepala yang pusing. Perut yang terlalu penuh, kepala yang ngantuk. Kepala ini penting. Makanya beda, karena kepala maka seluruh organ-organ yang ada di kepalanya harus dilindungi oleh batok. Maka dia harus kuat, harus kokoh. Agar kokoh kuat, agar tidak kemana-mana, kepalanya harus pakai iket, cing carincing bagai kancing, set saring set bagai iket. Maka dia pikirannya harus fokus ke depan. Sehingga saya kalau naik mobil itu selalu di depan. Kenapa? Saya ingin jadi pengendali dari sopir saya. Saya nggak mau yang dikendalikan. Saya pengendali. Kenapa? Saya lihat ke depan. Kenapa? Karena saya harus lebih tahu lebih dulu yang cantik di depan dibanding sopir saya. Klakson, itu penting. Ini kan kalau dengar cerita lucu, itu kadang-kadang kan suka ada yang nemenin pakai motor pengarah. Itu yang motor pengarah tuh nggak pernah saya kasih tahu saya mau kemana. Itu yang kadang suka ada polider tuh, sekali-kali, saya jarang sebenarnya. Itu nggak pernah saya kasih tahu saya mau kemana. Makanya kadang-kadang polider saya itu dia kesana, saya kesini, saya nggak pernah kasih tahu. Sopir saya itu nggak pernah dikasih tahu. Ajudan saya nggak pernah, ajudan saya bareng saya itu ajudan di belakang. Saya itu nggak pernah kasih ke pokoknya mangkat. Driver saya itu nggak pernah kasih tahu apa. Langkah saya nggak boleh bocor. Kemanapun saya pergi nggak boleh bocor. Bising ajudan saya, ditanyakan bapak kerja di mana, reka mana. Embung aing. Cicing kalau kumaha aing, mentake bapak aing. Kulantaran bapak aing yang mimpin lagi kumaha aing. Apakah kumaha aing ini absurd? Tidak. Kumaha aing ini terarah, terencana. Tak cek, terencana dan terarah. Ada target dan tujuan, dan itu bisa dilihat dari progres. Ya, progresnya ya pembangunan. Pembangunan ya silahkan lihat. Progres anggarannya silahkan lihat. Serapan anggarannya silahkan lihat. Realisasi anggarannya silahkan lihat. Realisasi pendapatannya silahkan lihat. Sehingga dalam keadaan santai, kadang-kadang saya tidak pernah rapat, kan serapan anggarannya terbaik di Indonesia. Sederhana.
cek tiap hari begitu tidur dikasih sabar hajang. Iya, ganyang saya balanjana jangan naon-naon sebutin. Saya itu ngatur Pak untuk ini. Kenapa? Saya belajar dari ibu saya. Ini cara membangun harus begitu. Nah, staf itu satu, diberi kepercayaan itu satu, diyakini, tapi bahwa pemimpinnya mengawasi, dia akan hebat. Nah, untuk itu urusan investasi ini yang menjadi arah. Jadi Provinsi Jawa Barat, Bapak udahlah, Pak ada kesulitan apapun, udah kita turun. Bahkan saya kan udah ngasih nomor tuh, pada seluruh industri ada kesulitan bilang sama saya tanganin. Dan saya ajak Bupati Wali Kota untuk satu pikiran yang sama. Saya akan ajak kepala desa pikirannya sama. Kenapa? Kita nggak bisa nyiapin lapangan kerja yang berat, yang banyak. Maka industri harus dilindungi oleh kita, regulasinya harus dilindungi. Dan nggak boleh saya bilang kayak kejadian saya tadi, mungkin ini harus dikoreksi. Ada perusahaan bayar air, pajaknya bayar 3. 1 bayar ke PDAM, 2 bayar ke perusahaan BUMN, yang ketiga bayar pajak. Saya bilang nggak boleh begini. 1 aja bayar. Nah kan gini, kita ingin terbangun citra bahwa di Indonesia ini, di Jawa Barat ini ada kepastian. Karena ada kepastian, maka setiap orang boleh datang ke sini, berusaha di sini, mencapai tujuan yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh regulasi investasi di Jawa Barat berjalan dengan baik. Dan tugas pemerintah ini agar regulasi industri dengan baik apa? Memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan bagi seluruh rakyat. Ini saya berikan jaminan nggak main-main Pak. Di rumah saya tuh tiap hari 150 orang Pak. BPJS-nya belum dibayar, lunasin. Sekolahnya sekolah. Saya ingin satu aja. Saya tidak mau ada warga Jabar meninggal, negara tidak hadir untuk mengobati, karena itu dosa besar menurut saya. Ini penting. Saya nggak mau. Kalau itu komitmen saya nggak mau ada warga Jabar meninggal di rumah sakit, kemudian pulangnya itu keluarganya harus membayar. Saya nggak mau. Sudah kehilangan nyawa, harus juga kehilangan kekayaan yang itu bisa dipakai untuk anak-anaknya. Saya nggak mau. Negara harus hadir. Hari ini boleh Pak Asisten. Ini kadang-kadang sikap mental harus diperbaiki. Orang Sunda ini perempuan yang harus dibenerin, nggak boleh gini. Mudah sekali tergoda. Digoda sama saya susah. Tapi digoda sama orang Bogor, kemudian dipertemukan dengan orang Tiongkok, mau. Pergi ke luar negeri. Habis itu keluarganya nangis. Apakah gubernur membiarkan? Tidak, saya hadir. Ayo proses. Hari ini Pak, buka di Snaker, koordinasi aja. Besok saya siapin 150 juta. Ya. Hari ini memerlukan biaya 150 juta untuk transportasi pengembalian. Kalau mau ngomong Pak, ngapain sih gubernur ngurusin begini? Tapi bagi saya, siapin 150 juta saya bilang tadi. Kalau nggak ada pemerintah saya nyiapin. Kenapa? Ini harga diri bangsa. Masa negara sebesar ini, Provinsi Jawa Barat sebesar ini, ada rakyatnya sekarang di Tiongkok mau dibalikin, susah. 150 juta nggak punya, harus ada. Dan problemnya cuma satu aja kan, hari ini mereka harus cerai dulu kan, beberapa waktu yang lalu ada mayat di Korea, harus dikembaliin, harus bayar dia transportasi berapa? 50 juta, pulangin, saya bayar. Ini negara. Saya ini ingin menjaga kehormatan rakyat Jawa Barat, bahwa rakyat Jawa Barat punya pemimpin. Ciri rakyat Jawa Barat punya pemimpin adalah kalau ada kesulitan, ada yang menolong, membantu dan mengayomi, karena tugas pemimpin adalah itu. Untuk itu bahwa saya berdiri pada kepentingan semua, berdiri di atas kepentingan para pekerja harus sejahtera. Tidak boleh ada perusahaan yang tidak membayar upahnya dengan baik. Dan yang paling menarik itu justru problematika buruh itu justru terjadi padahal yang tidak pernah disoroti, yang tidak mendapat pelindungan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja siapa sih? Justru itu pada kuli-kuli pertambangan. Tapi pernah ada yang demo nggak? Pernah nggak berdemonstrasi menentang terhadap
para kuli-kuli pertambangan yang tidak dikasih jaminan kesejahteraan, nggak ada. Mereka meninggal, ya meninggal, mereka amruk. Saya kan ngalamin. Ada kuli pertambangan di Cirebon, gunungnya roboh. 6 bulan yang lalu saya anggota DPR udah ngingetin, jangan diterusin, saya ini bahaya. Roboh juga perusahaannya, nggak ngasih. Ya Allah, pemerintah yang hadir lagi untuk jaminin anak-anaknya. Bayangin loh Pak. Tapi di Indonesia ini aneh, sama orang yang melanggar, sama kelompok yang melanggar, sama pengusaha yang memperkaya diri dan mempekerjakan orang tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan, tidak pernah diprotes. Tapi sama industri kadang-kadang yang sudah bayar pajak, taat regulasi, tapi caci makinya luar biasa. Ini Indonesia ini aneh. Makanya hari ini saya mulai geser. Pertambangan saya tata, saya audit. Auditnya 4 saya bilang. 1 audit lingkungan, 2 audit transporter, 3 audit pertambangannya, 4 audit kesejahteraannya. Saya atur nanti. Kenapa? Nggak boleh ada perbudakan di Jawa Barat. Ini penting. Ini penting. Nah, untuk itu pemimpinnya tegas pada semuanya. Saya baik pada semuanya, tegas pada semuanya. Saya berdiri di tengah buruh, saya berdiri di tengah pengusaha, saya berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat Jawa Barat apapun. Dan saya tidak akan memihak pada siapapun, saya akan memihak pada satu, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kesejahteraan rakyat, titik, itu kepentingan saya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang memberikan spirit bagi kita, bagi para WNA yang hari ini ada di Jawa Barat, yang memiliki konektivitas terhadap investasi, baik dari Tiongkok, dari Korea Selatan, dari Jepang, dari India, dan dari Singapura, dari berbagai belahan dunia lainnya. Berinvestasilah di Jawa Barat. Semoga saja untuk membuka mata dunia tentang investasi, suatu saat saya bisa mendapatkan calon istri WNA. Iya kan, mau Korea, kayak mau Jepang, mau mana aja lah, mau Malaysia, nggak apa-apa. Sebagai bentuk apa? Bentuk harmoni pada dunia, bahwa investasi di Jawa Barat ini sangat terbuka untuk siapapun. Jangankan investasi, calon istri pun saya terbuka dari WNA. Biar senyum Pak dengan saya itu kadang naik emosi, kadang bisa tertawa, kadang bisa menangis, karena itulah hidup. Hidup itu akan bahagia karena kalau ada emosi, ada tertawa, ada menangis, dan tugas pemimpin itu adalah menjadi orkestrasi di antara seluruh emosi itu, dan dia harus mengelola dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Wilujeng Wengi, moga sehat, mudah-mudahan Asosiasi Pengusaha Indonesia itu menjadi garda terdepan dalam melakukan orkestrasi terhadap investasi di Jawa Barat, memanage urusan perburuhan di Jawa Barat, dan kita semua harus menyadari bahwa investasi hanya akan berjalan dengan 3 komponen. 1, negara yang mengatur regulasi dengan murah dan cepat. 2, pengusaha yang memiliki modal yang murah. Yang ketiga adalah para pekerja yang memiliki SDM yang tangguh. Dengan kekuatan itu kita akan bisa mewujudkan hubungan industrial yang berpancasila, sejahtera dan istimewa. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk